ya, kali ini seperti di thumbnail dan judulnya ya, aku akan nge-review ini salah satu produk terbaru yang kemarin udah ada juga beberapa antara kalian request komen-komen di channel YouTube aku ataupun nge-DM dari Instagram ya, yaitu produknya Judy Doll yang Fresh Matte Cushionnya. Sebenarnya yang udah famous banget itu adalah yang tinted sunscreen dan aku belum coba. Tapi aku lebih tertarik nyoba yang cushionnya dulu karena di sini kan namanya Fresh Matte, berarti nanti finishnya dia bakal matte gitu di wajah. Dan itu tuh cocok dengan jenis kulit aku yang normal to oily. So seharusnya nanti ini bakal cukup awet ya dipakai di wajah aku. Dan buat kalian nih yang udah nungguin video ini, pastinya aku akan kupas tuntas kali ini mulai dari packaging, tekstur, sampai tes ketahanan. So yang pertama, like dulu video ini karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan seperti biasa aku akan ngebahas detail packagingnya. Kalau kalian bisa lihat boxnya ini tuh didominasi warna krem ya. Jadi kalau aku suka karena kelihatannya tuh simple dan bersih. Udah gitu di bagian depan ada gambarnya juga dengan nama produknya Judy Doll Fresh Matte Cushion. Dan di sini untuk klaimnya sendiri dia bilangnya essence in, coverage on, wear your matte with fresh perfection. Jadi kalau dilihat berarti kalau essence itu ada kayak kandungan-kandungan skincare-nya gitu nggak sih? Nanti kita akan lihat aja. Dan yang pasti sudah ada SPF-nya 50 PA+++ yang akan menambah proteksi wajah dari paparan sinar matahari. Dan untuk di bagian belakangnya aku bakal kasih tunjuk seperti biasa detail ingredients-nya. Buat kalian yang selalu penasaran nih untuk komposisinya tuh apa-apa aja. Dan bisa dilihat untuk netonya sendiri dia 12,5 gram. Yang kemarin tuh aku beli harganya sekitar 100 ribuan berapa gitu. Nanti detailnya akan aku tulis aja di sini ya. Aku nggak tahu untuk harga terupdate sekarang berapa. Kalau misalnya kalian penasaran, sudah aku sertakan link di kolom deskripsi bawah. Kalian bisa langsung klik aja. Untuk di bagian sampingnya sini ternyata ada beberapa klaim produk lagi ya, yang dia tuh bilangnya high coverage. Berarti nanti bakal bisa nutup gitu coveragenya. Airy long wear, bisa dipakai dalam jangka waktu lama, berasanya ringan. Udah gitu yang terakhir skin shooting, kalau dilihat sih berarti dia tetap bisa melembabkan atau menenangkan kulit. Karena ada kandungannya nih, ternyata bener tadi Essence In ada kandungan-kandungan skincare-nya. Setelah Asiatica, chamomile extract, tea leaf extract, dan juga rosemary extract. Kalau untuk Centella Asiatica sih memang setahu aku dia bisa calming gitu, jadi menenangkan kulit ya. Kalau misalnya kulit kalian itu lagi breakout atau lagi ada jerawat, aku rasa masih bisa nih pakai si cushion dari Judy Doll ini. Berarti ini nggak cuma cushion yang sebagai makeup karena ada kandungan-kandungan skincare-nya juga. Dan di sisi sampingnya ini kayak ada tempelannya gitu, karena memang ini tuh produk luar, kalau nggak salah made in China ya. Tapi di sini ada kayak kegunaannya, cara penggunaan, dan lain-lain detailnya kalian bisa langsung lihat aja. Dan yang pasti untuk produknya ini sudah halal dan ada nomor BPOM-nya. Jadi kalian nggak perlu mempertanyakan lagi. Seharusnya aman ya buat kita pakai di wajah. Sekarang masuk ke packaging dalamnya yang dia pinky soft seperti ini. Lucu banget ya. Dan pas aku lihat tuh awalnya ini aku pikir noda, tapi ternyata ini sepertinya memang desainnya kayak gitu ya, kayak ada percikan-percikan. Kalau aku bilangnya sih kayak di lantai-lantai granit gitu. Detailnya kalian bisa langsung lihat. Yang dia tuh glossy, tapi kesannya tetap simple, nggak kelihatan yang norak gitu karena warna pinknya juga soft banget. Udah gitu nggak cuman bulat gitu aja, tapi dia ada kayak lekukan-lekukannya. So ini memang agak beda ya dari cushion-cushion biasanya. Di bagian belakangnya ini ada keterangan-keterangan lain seperti shade yang aku pakai adalah beige. Udah gitu untuk neto dan juga expired date-nya nih sampai di tahun 2027. Tapi biasanya memang untuk cushion seperti ini tuh setelah dibuka masa berlakunya sekitar 1 tahunan aja. Walaupun sepertinya di package-nya ini tidak tertera ya. Dan sekarang langsung akan aku buka aja untuk detail packaging dalamnya. Setelah dibuka sih ini kayak cushion-cushion pada umumnya ya. Ada kaca yang masih tercover seperti itu dengan puff-nya. Yang kalau aku lihat dia bentuknya teardrop ya. Aku selalu suka puff yang model kayak gini karena presisi dan akan lebih gampang mengaplikasikan di area sempit wajah. Kalau aku pegang sih cukup empuk, tapi kayak agak tipis ya. Nanti kita langsung akan lihat aja waktu dipakai di wajah aku. Dan di sini kalau dibuka, udah pasti barulah ada cushionnya dan masih tercover juga. So, untuk produknya tetap steril. Di sini juga diingatkan kalau setelah kita pakai harus ditutup lagi. Mungkin untuk menjaga kesterilannya juga, biar cushionnya yang di bagian dalam tuh nggak terkontaminasi gitu. Dan itu tadi detail packagingnya. Sekarang langsung akan aku pakai di wajah aku. Dan kebetulan memang nggak aku pakai di hari ini.
Sudah aku pakai di hari kemarin karena aku pergi ya seharian sampai malam. Detailnya bakal aku kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Dan ini udah di hari yang beda, aku bakal kasih tunjuk ya seperti biasa kondisi wajah aku sebelum diaplikasikan cushionnya dengan ada beberapa imperfection, khususnya bekas jerawat aku yang masih kehitaman ya. Dan lanjut aku akan langsung aplikasikan kira-kira gimana nanti coveragenya di wajah aku. Ini aku buka terlebih dahulu dan seperti biasa aku lepas di bagian penutup kacanya dulu. Begitu ini detail dari puff cushionnya. Dia bentuknya teardrop, muat 3 jari kayak gini dan agak gendutan. Terus waktu aku pegang tuh sebenarnya dia lumayan smooth ya tekstur atasnya, tapi kayak agak kempes sih. Untuk dari ketebalannya tuh tipis menurut aku ya. Tapi nanti kita akan langsung lihat aja kira-kira dipakai gimana. Warnanya juga gemes sama-sama pink gitu. Sekarang di bagian dalamnya tadi masih ada penutup soft pink juga yang akan aku buka terlebih dahulu. Untuk kasih tunjuk shade yang beige kayak gimana sih warnanya. Nah, seperti ini. Kayaknya sih ini memang untuk warm undertone di skin tone light atau light medium. Aku lupa, nanti langsung akan aku tulis aja. Tapi di situ dia nggak nempel dong di penutupnya. Berarti semakin meyakinkan kalau memang finishnya matte. Ini aku langsung akan pakai di sisi kanan wajah aku dulu yang memang ada imperfection lumayan banyak ya. Aku tap kayak gini, pengambilan kira-kira segitu. Langsung akan aku aplikasikan di sisi kanan wajah. Satu kali tap kelihatan coveragenya wow, tapi tunggu kita akan ratakan terlebih dahulu. Dan di situ secara penampakannya sih dia bukan yang basah banget, tapi juga bukan yang matte banget. Dan untuk dari segi teksturnya tuh beberapa kali tap sudah cukup gampang diratakan, bukan yang kelihatan susah ya, karena teksturnya juga tadi kan ada kandungan-kandungan skincare-nya yang ngebuat nggak terlalu kering gitu rasanya. Tapi memang ini beberapa kali tap-tap-tap aku merasakan kalau udah habis gitu di puffnya, jadi kayak udah nggak keluar gitu, padahal tuh agak sedikit menyerap produk juga. So, sepertinya aku mau tap lagi dan sekarang masuk ke bagian dahi aku. Sepertinya sih ini coveragenya bukan yang langsung nampol banget, jadi aku nggak perlu kurangin ya untuk produknya. Tuh detailnya kalian bisa langsung lihat aja kayak masih mungkin medium to full cover ya, walaupun tadi untuk lemnya sendiri high coverage. Nanti kita akan lihat, dan ini memang puffnya menurut aku agak tipis. So, ya gitu deh, ada suara tek-tek-tek gitu waktu aku aplikasikan di pipi aku. Dan sekarang aku akan masuk ke bekas jerawat aku yang masih lumayan kehitaman. Apakah dia akan menyamarkan? Langsung aja aku tap-tap ya. Ini aku ambil lagi BTW. Dan beberapa kali tap memang sudah kelihatan kalau menyamarkan, tapi coveragenya nanti aku bakal kasih tunjuk lagi. Yang pasti itu aku ratakan dulu, tap-tap ke seluruh wajah aku yang sebelah kanan. Ini wanginya kayak wangi-wangi cushion-cushion dari Cina, emang kayak gini ya wanginya ya. Hampir mirip Glad to Glow wanginya. Tapi bukan wangi yang mengganggu sih menurut aku, kayak wangi cushion khasnya mereka aja. Nih untuk coveragenya kalian bisa langsung lihat ya. Dia sudah cukup menyamarkan, tapi untuk yang bagian bawah yang agak hitam itu masih samar-samar kelihatan sih. So, kalau aku lihat kondisinya di wajah aku kayak gini setelah diaplikasikan satu layer, bisa dibilang ini sih sudah cukup meratakan warna kulit aku. Dan kalau aku zoom, walaupun dia namanya matte, tapi kan fresh matte ya, jadi mungkin kayak gini masih ada sedikit glow gitu, jadi agak kesatin, bukan yang matte banget. Dan di bagian imperfection kayak masih samar-samar ya yang bagian gelap-gelapnya. Jadi aku akan layer lagi aja sekarang dan apply di bagian-bagian yang ada noda-nodanya tuh yang butuh coverage lebih. Dan untuk teksturnya sih sejauh ini kayaknya nggak berasa yang berat juga ya, jadi ini aku layer, aku rasa nggak akan masalah. Walaupun sebenarnya kalau kalian nggak punya imperfection yang kayak noda gelap, misalnya di area bawah mata tadi udah mengcover bagus, jadi kalian nggak perlu layer. Tapi di sini memang keunggulan dari puffnya karena dia teardrop ya, jadi kayak di area bawah mata, lipatan hidung itu lebih menjangkau menurut aku. Ini aku udah selesai mengaplikasikan di sisi kanan wajah aku, dan secara penampakannya tuh kalian bisa langsung lihat ya, dia sudah lebih nutup. Dan untuk warnanya sepertinya cukup masuk dengan leher aku ya di warna beige ini. Dan untuk sisi kiri di background itu memang cahayanya lebih sedikit gelap daripada kanan ya, karena jendela memang ada di sebelah kanan, sekedar info aja. Dan sekarang aku mau langsung zoom aja nih, kondisinya kayak healthy skin ya, kayak memang satin menurut aku sih finishnya. Tapi mereka menyebutkan fresh matte. Dan di sini untuk before after di sekitaran pori-pori aku,
Tidak terlalu menyamarkan, tapi memang sedikit lebih smooth. Cuman masih ada nampak ya di situ kelihatan. Walaupun kalau finish yang healthy skin gini memang kayak kelihatan lebih smooth aja gitu. Khususnya di geradakan komedo sekitaran hidung itu bisa kayak menyamarkan. Dan sekarang aku langsung lanjut di sisi kiri wajah aku. Sama dengan yang tadi ya, langsung akan aku pakai aja di tap-tap seperti itu. Tuh kalau kalian lihat ya, biasa langsung menyatu dengan warna kulit aku dan gampang diratakan. Memang untuk tekstur Judy Doll ini mungkin karena ada kandungan skincare-nya itu yang membantu kayak lebih gampang ya diratakannya. Terus sekarang aku lanjut ke bagian dahi aku. Pokoknya yang bagian-bagian gampang keringatan gitu tuh kalian harus tap-tap ya, jangan digeser. Biar nanti ngesetnya lebih bagus gitu, bener-bener nempel di wajah. Ini sama dengan yang tadi, di bagian imperfection aku layer lagi biar coveragenya bisa cukup nutup di wajah aku. Dan ini dia, aku udah selesai mengaplikasikan di wajah aku ya. Finishnya aku suka karena dia kelihatan healthy skin gitu. Dan agak glow, tapi seperti biasa, tipe muka kulit aku normal tuh oily, agak deg-degster juga nanti ketahanannya kayak gimana. Masih detail dari before after aku bakal kasih tunjuk aja. Jadi dia sudah bisa meratakan warna kulit aku, nyatu ke kulitnya tuh bagus gitu dengan finish yang satin. Udah gitu dia bisa mengcover imperfection wajah aku. Jadi ini coveragenya medium to full bisa dibilang. Gak langsung yang high coverage banget. Kalau kalian punya imperfection noda-noda seperti aku. Tapi kalau kulit kalian tuh udah mulus dari sananya, mungkin akan langsung full coverage ya. Karena memang secara coveragenya tuh udah di atas medium. Dan seperti biasa karena agak glowy seperti ini, aku harus tunggu sampai bener-bener set. Ini kembali aku kipas-kipas ya. Kayak beberapa menit. Dan selanjutnya setelah udah cukup ngeset, aku sekarang akan tap-tap menggunakan tisu. Dan di sini setelah aku tap-tap kelihatan kalau dia masih nempel ya di tisunya. Sebenarnya ini aku maklum sih karena finishnya memang gak terlalu matte. Jadi wajar seperti ini, dan kayaknya nggak terlalu banyak juga nempelnya. Oke, selanjutnya aku akan set menggunakan bedak, sudah pasti ya di T-zone aku aja. Ini menggunakan bedaknya Ultima yang Delicate Translucent Face Powder. Ini shade-nya yang neutral. Dan di sini agak silau ternyata karena ada kayak pantulan kaca di luar, tapi ya udah semoga aja tidak mengganggu ya. Di sini aku langsung akan aplikasikan bedaknya menggunakan brush aja. Jadi biar tipis-tipis gitu, bukan yang tebel banget. Di area sekitaran hidung aku, dagu, udah gitu nanti sampai ke dahi juga. Pokoknya di T-zone ya, yang memang cenderung berminyak. Jadi nggak di semua tempat, cuma di spot-spot tertentu aja. Dan ini tuh oil controlnya biasa aja sih untuk bedaknya si Ultima. Tapi memang efek yang nge-smoothin pori ini yang bener-bener wow sih. Tuh sekarang hasilnya kayak gini setelah udah di set menggunakan bedak, tambah flawless pastinya, apalagi di sekitaran pori-pori yang tadi nggak terlalu menutup. Sekarang sudah kelihatan lebih smooth aja penampakannya. Dan sampai di tahap ini aku kasih tunjuk udah jam 1.28, jadi sekitar setengah 2 siang ya. Pastinya aku bakal selesaikan makeup aku dulu. Oke, kayak gini untuk hasil makeupnya. Kalian udah bisa lihat ya, bener-bener kelihatan flawless matte. Apalagi setelah aku set menggunakan bedak tadi sih, untuk tipe kulit normal tuh oily, kayak kelihatan lebih cantik aja. Dan sejauh ini aku rasakan itu dia juga berasanya masih ringan, padahal udah aku set menggunakan bedak. Tadi kan dia bilangnya airy long wear. Nanti kita akan lihat ketahanannya kayak gimana setelah seharian ini. Ikutin aku terus ya. Oke, seperti biasa aku bakal jalan-jalan naik motor panas-panasan pakai masker. Dan ini kebetulan aku mau cari kayak makan siang gitu, makan siang menjelang sore lah ya. Di salah satu tempat yang memang aku udah lama pengen ke sana. Dan ini dia, kita udah mau sampai, yaitu di Sabin by Second Living nih. Tempatnya bener-bener kayak asri banget gitu, banyak tanaman seperti ini. Jadi kayak kesannya tuh nyaman banget. Apalagi kan semuanya kayak kaca yang terbuka gitu. Jadi ada udara sepoi-sepoi dari luar dengan view sawah seperti ini. Dan kali ini aku udah pesan makanan seperti ini. So aku akan makan dulu. Nanti setelah udah aku akan update-update lagi. Jadi buat kalian yang mau main-main ke Jogja, bisa juga nih kesini bareng keluarga gitu. Rasanya adem dan sejuk banget. Ini sudah sekitar jam 4:30, jadi pakainya 3 jaman ya, tapi udah dengan panas-panasan. Menurut aku ini kondisinya di sekitaran hidung aku sudah agak crack dan di atas hidung juga agak berminyak. Itu ada luntur tipis sih sebenarnya nempel di masker, tapi kayak masih oke. Dan secara di dahi aku ini juga agak luntur karena tadi aku pakai helm.
Terus kalau aku lihat di sekitaran coveragenya, seperti di bekas-bekas jerawat aku, di pipi, ini masih nampak bagus. Jadi yang baru kelihatan akan berminyak itu udah jelas di T-zone aku. Dan pastinya nanti aku akan update lagi. Oke, ini aku habis jalan-jalan dan ini sudah jam 6.48, pakainya berarti mungkin 5-6 jaman ya. Kalau secara penampakannya sih sebenarnya itu udah cukup berminyak di T-zone aku, kalian bisa langsung lihat aja. Tapi memang karena aku pakai kamera handphone, aku nggak tahu bisa detail apa enggak. Kayak di lipatan hidung aku, terus ada bekas kacamata juga, terus untuk coveragenya juga sebenarnya rada-rada pudar. Nanti untuk detailnya bakal aku kasih tunjuk aja setelah udah sampai rumah. Ini aku udah di rumah sekitar jam 10.27, pakainya 8 jaman lah ya ini total. Dan aku bakal kasih tunjuk aja di masker aku kondisinya kayak gitu lumayan banyak nempel, khususnya di sekitaran T-zone hidung aku. Jadi aku sekarang kasih detail di bagian wajah aku, tapi salfok banget ini kayaknya ada kotoran gitu tadi dari pakai masker kan aku jadi kena debu-debu gitu, aku sedikit ilangin di situ. Dan sekarang aku bakal zoom aja nih detailnya ya di sisi kanan wajah aku dulu. Tuh udah crack, udah luntur di hidung aku, bener-bener di ujung atas. Dan di sisi kiri juga sudah luntur. Kalau kalian lihat ini di dagu aku, walaupun belum kelihatan banget bekas jerawatnya, tapi sudah nampak dan kelihatan berminyak. Yang paling parah sih sekitaran hidung sih ya. Dan aku bakal swipe, di sini dia udah ngegeser kayak gitu ya. Kalian bisa lihat detailnya. Udah gitu di dagu juga udah pasti sih, karena kelihatan berminyak banget. Walaupun coveragenya sih bisa dibilang bukan yang kelihatan banget ya bekas jerawatnya, tapi udah lumayan luntur. Di dahi aku, karena tadi aku naik motor, udah pasti ada luntur. Cuma di atas alis seperti biasa masih ada. Ini akan aku tap-tap sedikit pakai tisu biar kalian bisa lihat lebih detail ya seperti apa nanti untuk kondisinya di wajah aku, khususnya di T-zone. Dan yes, tuh nempelnya lumayan banyak. Setelah udah berminyak tuh nempelnya kayak banyak gitu loh. Nih setelah udah aku zoom, lumayan luntur ya di hidung aku. Dan ada kemerahan udah mulai muncul. Dan ini tadi di dagu aku yang ada bekas jerawatnya. Coveragenya bisa dibilang ini di pipi tuh udah luntur sih. Biasanya kalau yang matte gini aman di pipi, tapi ini yang di pipi aku udah mulai luntur. Jadi berkurang gitu untuk dark spot aku kelihatan. Dan kalau aku lihat ini di kaca, sepertinya minim oksidasi, kayak nggak kelihatan yang kusam sih di wajah aku ya. Cuman memang berminyaknya tuh udah lumayan parah banget sih di T-zone. Aku akan kasih lihat before afternya dulu. Ya kayak gini kondisinya. Dan itu tadi ya, kalian udah lihat mulai dari cara pengaplikasian sampai ke tes ketahanannya. Dan sekarang aku akan kasih kesimpulan akhirnya nih. Menurut aku untuk cushionnya Judy Doll yang Fresh Matte Cushion ini, dia tipe muka kulit aku yang normal to oily, bukan yang tahan lama banget gitu ya. Mungkin kalau di 3-4 jaman masih aman, tapi selebihnya tadi waktu aku di mall sempat kasih tunjuk itu udah lumayan berminyak di sekitaran T-zone aku. Apalagi setelah udah sampai malam banget, tadi udah kayak di bagian pipi aja udah ada yang luntur ya. Karena biasanya kalau untuk cushion matte yang memang awet di aku, pipi atas sebelah sini tuh kayak masih bagus, cuman luntur di sekitaran T-zone aja. So, untuk yang Judy Doll Fresh Matte Cushion ini belum bisa jadi favorit aku, tapi untuk dari finishnya sebenarnya aku suka. Karena dia ada kandungan-kandungan skincare-nya ya, jadi tetap bisa menghidrasi di kulit. So, mungkin nextnya bisa aku tambahkan setting spray biar dia kayak lebih awet gitu kalau mau dipakai sehari. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Dan misalnya kalian udah cobain juga nih cushionnya Judy Doll, kayak gimana hasilnya di tipe muka kulit kalian yang seperti apa, kalian bisa sharing dengan komen-komen di bawah, biar teman-teman yang lain juga tahu ya. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!